Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan aliran dan alat dari flowsheet yang telah kami buat sebelumnya. Pada proses produksi asam sulfida dari hidrogen sulfida, gas hidrogen sulfida atau H2S sebagai feed utama yang dialirkan melalui aliran 1 menuju combustion chamber atau furnace. Pada saat yang sama, oksigen atau udara sebagai oksidator dialirkan melalui aliran 3 ke dalam unit yang sama. Di dalam combustion chamber, terjadi reaksi oksidasi antara H2S dan O2 yang menghasilkan sulfur dioksida atau SO2 dan uap air atau H2O. Reaksi ini berlangsung pada kondisi temperatur tinggi sekitar 850 sampai dengan 1400 derajat Celcius, sehingga sebagian besar H2S dapat teroksidasi secara efektif. Gas hasil reaksi keluar sebagai aliran 7 masih memiliki temperatur tinggi, kemudian dialirkan menuju unit pemulihan panas atau heat recovery steam generator pada bagian 41 untuk memanfaatkan panas reaksi serta menurunkan suhu gas sebelum memasuki tahap reaksi berikutnya. Pada tahap selanjutnya, gas yang mengandung sulfur dioksida dialirkan menuju reaktor zona reaksi kedua untuk proses pembentukan asam sulfat. Sebelum memasuki reaktor, beberapa aliran tambahan dimasukkan ke dalam sistem untuk memastikan komposisi reaksi yang sesuai. Aliran yang mengandung halogen, misalnya bromin, serta aliran berupa larutan asam sulfat, terlebih dahulu dicampurkan di dalam mixing vessel, sehingga terbentuk campuran reaktan yang lebih homogen. Proses pencampuran ini bertujuan untuk meningkatkan kontak antar reaksi sebelum reaksi berlangsung di dalam reaktor. Selain itu, aliran berupa air juga dimasukkan sebagai reaksi tambahan yang berperan dalam proses pembentukan asam sulfat. Setelah seluruh reaksi tercampur, campuran tersebut dialirkan menuju reaktor. Di dalam reaktor terjadi reaksi antara sulfur dioksida, air, dan juga halogen yang akan menghasilkan asam sulfat sebagai produk utama, serta hidrogen halida sebagai produk samping, misalnya hidrogen bromida. Reaksi ini berlangsung pada kondisi operasi yang relatif moderat, yaitu pada temperatur sekitar 80-325 derajat Celcius dan juga tekanan sekitar 2-20 bar. Kondisi tersebut dipilih agar reaksi dapat berlangsung secara efektif serta mendukung proses pembentukan asam sulfat secara optimal. Produk reaksi dari reaktor itu keluar sebagai aliran 21 yang berupa campuran cair yang mengandung asam sulfat dan juga hidrogen halida. Campuran ini kemudian dialirkan menuju unit pemisahan atau separator yang dilengkapi dengan pemanas untuk membantu pemisahan komponen. Nah, pada unit ini dilakukan pemanasan dengan temperatur sekitar 67-75 derajat Celcius atau lebih, sehingga memungkinkan pemisahan antara komponen asam sulfat yang lebih berat dengan hidrogen halida yang juga lebih volatil. Dari proses ini, pemisahan ini dihasilkan aliran nomor 25 sebagai produk utama berupa asam sulfat atau H2SO4 dengan konsentrasi yang dapat mencapai sekitar 70-95% berat, yang kemudian dapat disimpan sebagai top produk atau sebagian direcycle kembali untuk menjaga kestabilan prosesnya. Sementara itu, komponen hidrogen halida yang terpisah keluar sebagai aliran nomor 27 dan selanjutnya dialirkan menuju unit elektrolisis. Di dalam sel elektrolisis tersebut, hidrogen halida mengalami pemisahan secara elektrokimia yang dimana sehingga menghasilkan gas hidrogen H2 dan halogen atau X2. Hidrogen yang terbentuk keluar sebagai aliran 35 dan dapat dimanfaatkan sebagai produk samping atau byproduct yang bernilai ekonomi. Sedangkan halogen yang dihasilkan itu keluar sebagai aliran nomor 37. Halogen ini kemudian direcycle kembali ke proses sebagai aliran nomor 9 untuk digunakan kembali dalam reaksi pembentukan asam sulfat pada reaktor. Dengan adanya sistem recycle ini, penggunaan halogen menjadi lebih efisien dan juga proses produksi asam sulfat itu dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan pemanfaatan setiap bahan baku yang lebih optimal.